Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang dengan kondisi yang baik ataupun dalam kondisi apapun. Kita dapat mengalami kehidupan yang baru, semangat yang baru dari Yesus Kristus. Kita dapat mengawali hari kita bersama-sama pagi hari ini untuk mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur apapun kondisi keadaan kami pada pagi hari ini. Ketika kami dapat bangun dengan kehidupan yang baru, semangat yang baru, kami belajar untuk mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus akan tolong kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Menjadi bread of life, roti yang hidup, yang memuaskan hati kami, jiwa kami. Roh kami akan kasih Tuhan dan pertolongan dari Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat ke-9 hingga ke-20. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat ke-9 hingga ke-20, demikian firman Tuhan. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka raja Ethiopia berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruh nyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang ditelasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah ku dengar." Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini ada seruan seorang anak. Seruan seorang anak.
Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, saya ingat ketika saya ada di Jogja, pada waktu itu saya mengalami gempa Yogyakarta tahun 2006. Gempa yang besar, gempa yang dahsyat yang mengakibatkan ribuan orang menderita karenanya. Kejadian gempa pukul 6 pagi. Kemudian di tengah kepanikan, di tengah kekhawatiran, kemudian ada isu adanya tsunami. Jadi Jogja pada waktu itu sungguh-sungguh sangatlah kacau. Beberapa hari sebelumnya sudah diingatkan adanya erupsi, letusan Gunung Merapi. Dan pagi itu terjadi gempa. Dan tidak lama kemudian ada isu terjadi tsunami di kota Yogyakarta. Itu membuat banyak orang ketika mendengar kabar ini menjadi khawatir dan takut. Maka serombongan massa dengan mengendarai sepeda motor, mobil, mereka kemudian berjalan ke arah utara, ke arah Gunung Merapi untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Jadi situasi begitu sangat kacau balau. Di tengah gempa bumi yang dialami beberapa daerah itu rusak parah. Ada isu, ada tsunami, membuat kepanikan itu, berita buruk itu. Membuat panik, membuat takut, dan banyak orang kemudian tanpa berpikir panjang, mereka kemudian meninggalkan apa yang ada untuk menyelamatkan diri. Padahal tidak ada peringatan apapun dari pemerintah daerah pada saat itu. Tetapi rasa khawatir ketika mendengar kabar tsunami, rasa takut mendengar kabar buruk, tanpa berpikir panjang dengan apa yang ada dalam diri, menyelamatkan diri tanpa berpikir panjang. Kepanikan, ketakutan, itulah yang menguasai banyak orang pada saat itu. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Hizkia Raja Yehuda diperhadapkan kepada Raja Asyur Sanherib yang saat itu sangat kuat dengan tentara yang sangat hebat, yang sudah menaklukkan banyak bangsa, banyak negeri, banyak kota-kota di dalam kerajaan Israel ataupun juga kerajaan Yehuda di mana Hizkia itu memerintah, memimpin. Hizkia mendengar bahwa Sanherib ini memiliki kekuatan militer yang sangat hebat, yang sangat kuat, dan betul sudah mengalahkan banyak bangsa. Dan kemudian Raja Sanherib ini mengirim kabar buruk kepada Hizkia. Dia mengancam Raja Hizkia, kalau engkau tidak mau menyerah, maka aku akan menghancurkanmu. Kau lihat negeri-negeri, negara-negara, kota-kota yang aku tumpas, yang aku hancurkan. Bahkan dewa-dewa mereka, Allah-Allah mereka pun aku hancurkan. Maka lebih baik engkau pun menyerah sebelum aku tumpas. Karena Allah yang kau percayai tidak akan sanggup melawan kekuatan militer tentara yang aku miliki. Hizkia sudah mendengar, Hizkia sudah melihat bagaimana Sanherib Raja Asyur itu begitu kuat kekuatan tentara militernya. Dia sudah mendengar ada banyak bangsa, negara, kerajaan yang ditumpas, dihancurkan oleh Sanherib. Bahkan patung-patung dewa-dewa mereka pun dihancur luluhkan. Dan saat ini Sanherib Raja Asyur mengancam Raja Hizkia.
jika engkau tidak mau menyerah, aku akan menghancurkanmu. Dan Allahmu tidak akan sanggup untuk melindungimu. Tentu ada rasa khawatir di dalam diri hati Raja Hizkia. Tapi menarik, apa yang dilakukan Hizkia ketika dia mendengar kabar buruk itu. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dan Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Menarik. Hizkia kemudian tidak menjadi panik, tidak dikuasai rasa kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan di tengah ancaman yang dialami dengan kekuatan militer yang sangat besar dari Raja Asyur. Dikatakan setelah membaca surat itu, Hizkia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dan di dalam bait Allah, Hizkia berseru kepada Tuhan Allah, meminta pertolongan dari Tuhan. Hizkia percaya bahwa Allah Israel, pencipta langit dan bumi, berkuasa untuk melindungi, bahkan menumpas, mengalahkan Raja Asyur, Sanherib yang begitu kuat dan dahsyat kekuatan tentara militer. Bahkan Hizkia pun percaya bahwa dewa-dewa yang dikalahkan oleh Sanherib adalah buatan tangan manusia dari kayu dan batu. Tetapi Tuhan Allah Israel, pencipta langit dan bumi, yang sanggup mengalahkan semua Allah-Allah, ilah-ilah dalam dunia ini. Hizkia berseru seperti seorang anak berseru kepada bapaknya. Bapa, tolong aku. Ayah, tolong aku. Aku percaya engkau mengasihiku. Engkau begitu hebat dan dahsyat yang sanggup melepaskan aku dari bahaya. Dan ayat ke-20 dikatakan demikian. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Apa yang telah kau doakan kepadaku telah kudengar. Tuhan Allah kita hanya sejauh doa, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger. Yang perlu kita lakukan ketika mendengar segala sesuatu yang membawa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam hati kita. Bahkan keputusasaan. Bawa itu kepada Tuhan. Bentangkan itu di hadapan Tuhan. Seperti seruan seorang anak kepada bapaknya. Seorang tua tentu begitu mengasihi dan senang ketika anak itu datang kepadanya berseru meminta tolong. Dia pasti akan turun tangan untuk melepaskan anaknya dari segala mara bahaya. Seorang ibu yang bernama Mary, sepanjang kehidupannya dia merasa dirinya cukup baik. Sehat-sehat saja, tidak ada masalah kesehatan yang serius. Tetapi satu hari tiba-tiba sepulang dari gereja merasa tubuhnya lemah dan kemudian pingsan di rumah. Maka segeralah dibawa ke rumah sakit dan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan tidak didapati ada sakit yang serius di sana. Tetapi ada rasa kekhawatiran di dalam ibu Mary ini. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda dari tubuhnya. Maka diputuskan untuk menjalani pemeriksaan di luar negeri.
di Singapura. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di Singapura, kemudian Ibu Mary beserta dengan suami, dia datang kepada dokter menanyakan hasil pemeriksaan yang sudah dijalani. Pada waktu itu dokter mengatakan akan disampaikan kepada sang suami. Ibu tunggu saja di luar. Tapi Ibu Mary ini bersikeras, aku ingin mengetahui hasil pemeriksaan sendiri bersama dengan suami. Maka dokter itu setelah menghela nafas yang panjang, dia menyampaikan hasil tes pemeriksaan yang sudah dijalani dan mengatakan Ibu Mary ini mengalami kanker stadium akhir dan hidup tidaklah lama lagi. Ibu Mary kemudian bertanya, berapa lama menurut medis hidup saya yang tersisa? Dokter mengatakan 3 bulan. 3 bulan. Kebanyakan dari kita ketika mendengar berita buruk, itu mematahkan semangat. Dan kita merasa hidup kita sudah hancur dan sudah berakhir pada saat itu. Tetapi ketika Ibu Mary ini mendengar bahwa hidupnya tidaklah lama lagi, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya untuk menghadapi masa-masa penderitaan ini, hari-hari kesesakan ini bersamamu. Ibu Mary kemudian menjalani kehidupannya yang tidak mudah, mulai perawatan demi perawatan pada saat itu. Rangkaian operasi yang harus dijalani, tetapi semua dijalani dengan bersandar, berseru kepada Tuhan. Benar terasa berat untuk melangkah, tetapi setiap hari selalu diawali dengan seruan doa kepada Tuhan. Di tengah rasa sakit yang dialami, yang dirasakan, Tuhan tolong saya, mampukan saya, berikan kesabaran kepada saya, berikan penghiburan damai sejahtera kepada saya. Tuhan berikan waktu 6 bulan bagi Ibu Mary untuk terus melihat hari demi hari Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Ibu Mary. Bahkan menjelang akhir hidupnya, Ibu Mary pun mengatakan, surga sudah terbuka, langit sudah terbuka, dan malaikat Tuhan menjemput. Ini satu kesaksian bagi kita bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Setiap seruan hati kita, doa kita sebagai anak-anaknya, Tuhan selalu mendengar. Dan Dia menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Yesus Kristus itu yang senantiasa akan kita alami di dalam hari demi hari yang kita jalani. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kabar buruk mungkin saja akan menimpa dalam kehidupan kita di hari-hari ke depan. Tapi kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh Raja Hizkia, membentangkan kabar buruk itu. Ketakutan kita, kecemasan kita, ketakutan kita, bawa ke hadapan Tuhan di dalam doa kita. Dan Tuhan pasti mendengar akan setiap seruan doa anak-anaknya. Dan kasih-Nya yang melimpah, damai sejahtera Tuhan yang melimpah itu akan dikaruniakan kepada kita untuk kita dimampukan melaluinya hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami surga, kami menyadari hidup kami rentan untuk mengalami berbagai pengalaman yang mengecewakan, mendukakan hati kami. Bahkan kabar buruk dapat saja kami alami. Tapi belajar dari Hizkia, kami membentangkan segala penderitaan kami, seruan hati kami di dalam doa-doa kami. Seperti seruan seorang anak kepada Bapa, kami percaya Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, mendengar setiap seruan hati kami dan bertindak, menolong, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Dan Allah bekerja menurut waktu dan kehendak Tuhan. Hari demi hari dapat kami lalui dengan pertolongan dari Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Ini menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kami yang kami harus hadapi sepanjang tahun 2022 ini. Banyak hal kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan hanya sejauh doa bagi kami. Dan Engkau berkuasa atas hidup kami. Berkati untuk kami semua, Sobat Messenger, di dalam usaha pekerjaan yang kami lakukan, dan studi-studi kami yang harus kami kerjakan, bahkan pekerjaan kami di dalam rumah tangga, di tengah masyarakat, di dalam gereja kami. Tuhan berikan hikmat pertolongan, sehingga segala hal yang kami lakukan, semua dapat berjalan dengan baik, berhasil, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi anak cucu kami yang menjalani pendidikan secara tatap muka. Tuhan Yesus akan memberikan perlindungan, penjagaan, dibebaskan dari penyebaran virus COVID-19, dan setiap proses pembelajaran, aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik di tengah berbagai keterbatasan yang dialami. Ada transfer ilmu, pengetahuan, bahkan iman kepada Yesus Kristus yang dapat dibagikan kepada setiap anak-anak ataupun cucu-cucu kami. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di dalam memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini. Ada serangkaian program pelayanan, kegiatan yang akan dilaksanakan. Sungguh Tuhan akan memberikan pertolongan. Segala hal dapat dilakukan dengan baik karena ada sinergi setiap jemaat Tuhan di dalam masing-masing gereja untuk mengambil bagian di dalamnya. Dan Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan boleh dapat menggembalakan setiap jemaat Tuhan bertumbuh menjadi pengikut Kristus yang setia, serupa dengan Yesus Kristus, bahkan terus-menerus dapat memberitakan Injil kasih Kristus menjangkau jiwa-jiwa baru. Kami berdoa ya Tuhan untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Tuhan Yesus akan berikan pertolongan setiap Alkitab demi Alkitab yang dicetak. Semua itu dapat dibagikan kepada banyak jiwa di negara kami Indonesia ini, ke dalam suku-suku yang ada di Indonesia ini, mereka yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa suku mereka. Tuhan Yesus akan campur tangan, ada anak-anak Tuhan yang boleh mendukung, sehingga mereka dapat membaca kebenaran firman Tuhan, dan sungguh Roh Kudus yang bekerja dalam hati setiap para pembaca Alkitab baru ini. Percaya kepada Yesus Kristus. Berkati setiap proses yang dilakukan sejak survei, penerjemahan, pencetakan, semua itu Tuhan Yesus akan campur di dalamnya. Semua hasil Alkitab yang dicetak ini membawa satu jiwa-jiwa yang baru. Ucap syukur untuk anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang terus mendukung Lembaga Alkitab Indonesia ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan, keamanan, stabilitas di seluruh wilayah Indonesia terus dapat terjaga. Kedaulatan antar negara Indonesia pun terus akan Engkau lindungi,
sehingga di tengah berbagai ancaman yang dihadapi, terlebih mereka yang ingin membawa kekacauan di tengah bangsa dan negara Indonesia demi keuntungan kelompok mereka, Tuhan Yesus akan hancurkan, patahkan, berikan hikmat bagi aparat keamanan dan hukum, boleh bersama-sama bersinergi dengan masyarakat untuk mendatangkan keamanan, kesejahteraan dimanapun mereka berada. Berkati ya Tuhan negara Indonesia ini terus bertumbuh di tengah beragaman dengan keamanan, dengan kesejahteraan dan sukacita bersama. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa akan menerangkan kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Bapa di surga, tidak menghadapi berbagai perkara, karena Dia Allah yang setia, memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sobat messenger, setiap kita anak-anak Tuhan dalam berbagai perkara yang kita hadapi. Ketika tekanan itu begitu besar, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan menguasai hati kita, kabar buruk menimpa dalam kehidupan kita. Mari kita berseru kepada Allah Bapa di surga. Karena kasih-Nya yang besar, kuasa-Nya yang besar melalui Yesus Kristus akan sanggup membebaskan kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.